Oke, saya ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Untuk teman-teman semuanya, kita ada di mata kuliah yang baru, yaitu analisis data tidak terstruktur. Ya, di mata kuliah ini kita akan belajar banyak hal baru, ya. Harapannya saya bisa memberikan insights dan juga kita akan fokus kepada peningkatan skill sebenarnya ya. Peningkatan skill di mana teman-teman tidak hanya dibekali pada apa itu data terstruktur, tapi juga memiliki skill yang lebih di dalam mengolah data yang memang berbeda dengan apa yang mungkin selama ini teman-teman pelajari di program studi statistika maupun di program studi yang lain di Fakultas MIPA. Ya, yang biasanya memang fokus kepada data-data yang sifatnya terstruktur, tabel, tabular gitu ya, angka, numerik dan seterusnya. Nah, di sini akan menjadi salah satu pembeda karena skill ini menjadi sangat penting di era saat ini ya, di mana data-data itu jauh lebih banyak yang tidak terstruktur. Nah, teman-teman semuanya, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu karena beberapa mungkin kita sudah kenal karena kita sudah ikut di dalam mata kuliah yang lain gitu ya. Kita berjumpa dalam mata kuliah yang lain, tapi mungkin beberapa ada yang masih baru ya. Saya Ari Wahyu Wijayanto, saat ini saya sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Politeknik Statistika STIS di Badan Pusat Statistik ya. Dan kebetulan saya memang menjadi reviewer di beberapa jurnal, khususnya di jurnal Scopus Q1 ya, dengan beberapa publikasi-publikasi di sana, sehingga nanti harapan saya di sini tidak hanya memberikan pengajaran, tapi juga berbagi pengalaman ya, dan juga skill, sehingga teman-teman nanti bisa dibekali dengan pengetahuan dan juga skill yang cocok gitu ya, untuk di bidang ini. Nah, di mata kuliah ini jumlah SKS-nya nanti ada tiga, dan ini merupakan status mata kuliahnya adalah pilihan prodi. Mata kuliah persyaratnya sebenarnya adalah data mining dan business intelligence. Artinya teman-teman sudah memiliki basic dari sisi data mining. Kenapa data mining itu penting? Tapi juga di sini kita akan fokus kepada skill untuk data-data yang sifatnya mungkin berbeda. Kalau di data mining teman-teman akan sudah banyak belajar gitu ya tentang data-data yang sifatnya itu numerik gitu ya, angka dan seterusnya. Nah, kita di sini akan belajar tentang yang beyond dari itu, sehingga fokusnya ke data yang tidak terstruktur. Ya, saya akan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Dan di sini nanti kita akan cukup banyak belajar menggunakan collaborative learning, ya, artinya belajar di dalam bentuk kelompok ya, tapi di dalam anggota kelompok memiliki role tersendiri ya. Kemudian akan ada project-project juga terkait dengan sini dan salah satu yang menjadi wajib di dalam mata kuliah ini adalah teman-teman harus memiliki akses terhadap dua layanan. Yang pertama adalah Kaggle. Saya berharap nanti teman-teman bisa sudah memiliki akun di sana karena membuka akses terhadap banyak resources ya. Terus kemudian juga memberikan akses terhadap lingkungan komputasi untuk mencoba berbagai model-model yang baru. Ya, yang di sana kemudian nanti teman-teman bisa terekspos gitu ya terhadap studi kasus di dunia nyata yang biasanya digunakan dalam kompetisi, kemudian digunakan juga di dalam perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri yang harapannya membuka cakrawala. Ya, kemudian juga yang kedua adalah nanti diwajibkan di dalam mata kuliah ini teman-teman memiliki akun Google Collaboratory ya, Google Colab itu layanan dari Google ya. Ini sebenarnya komplementari dengan Kaggle ya, di mana teman-teman bisa memiliki akses terhadap komputasi gitu ya untuk running banyak model ya. Salah satunya nanti data-data yang tidak struktur. Kemudian sebenarnya selain dua tadi ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu nanti kita akan juga saya akan mewajibkan memiliki akun di Google Earth Engine yang ini layanan gratis ya. Saya tidak mempromosikan ini ya providernya, tapi karena ini layanan yang sifatnya gratis dan aksesibel untuk akademik, maka saya mewajibkan di dalam mata kuliah ini untuk menggunakannya. Eh, karena itu yang free untuk kita gunakan. Yang layanan lain mungkin berbayar ya. Google Earth Engine mostly digunakan di dalam penggunaan data citra satelit ya. Kita mengolah data citra satelit dan geospasial big data. Nah, kita akan menggunakan metode pembelajaran baik luring maupun daring dan juga saya juga akan mengoptimalkan penggunaan LMS dari Emas. Ya. Kemudian kenapa ini penting ya? Kenapa ini penting? Karena saat ini kita sudah punya ya berbagai jenis data yang
harus dipahami bahwa di bidang statistika kita tidak hanya berhadapan pada data-data yang sifatnya numerik, data-data yang sifatnya tabular, tapi banyak sekali data-data dari sosial media, kemudian berita online gitu ya, terus kemudian berbagai jenis eh, sumber data dari email, dari eh, apa namanya mobile positioning data, terus kemudian dari berbagai jenis sensor ya. Itu sifatnya tidak hanya berupa numerik, tapi bisa berupa teks, gambar, audio, video, bahkan graf jaringan. Ya, ada kan bukan beberapa kita mungkin akan juga mempelajari beberapa terkait dengan penggunaan data citra satelit yang akan membuka banyak kekayaan informasi dan kekayaan jenis data ya, insight sehingga analisis statistik yang teman-teman hasilkan itu menjadi lebih kaya. Nah, bagaimana melakukan pengolahannya, kemudian menarik insight ya, sama seperti di data mining kita akan mengambil pengetahuan atau knowledge yang kemudian itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Ya, baik kebijakan dalam perusahaan, kebijakan dalam organisasi, kebijakan di dalam pemerintah, kebijakan pada lembaga internasional, maupun kebijakan pada lingkungan akademis misalnya. Ya, karena ada insight tertentu yang kemudian berdasarkan dengan data. Dan datanya mungkin tidak hanya menggunakan data-data yang konvensional gitu ya, yang menunggu rilis dari lembaga yang resmi, tapi kita akan menggunakan berbagai jenis data. Nah, di perkuliahan ini nanti kita akan mengkombinasikan ya, tidak hanya dari sisi materi, knowledge gitu ya, pengetahuan ya, tapi juga pada praktek atau skills. Nah, praktek pemrogramannya kita akan menggunakan, mostly kita akan menggunakan Python. Tadi seperti sudah saya sampaikan, nanti kita akan menggunakan setidaknya ada tiga, yaitu Kaggle, kemudian Google Collaboratory, dan juga Google Earth Engine. Nah, evaluasinya nanti akan bersifat project base di mata kuliah ini. Baik yang sinkronus maupun asinkronus kita lakukan dengan pengantarnya bahasa Indonesia. Mostly kita bahasa Indonesia. Ya, target dari capaian pembelajaran lulusannya dari prodi yang dibebankan ke mata kuliah ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi sangat penting karena menjadi leverage bagi teman-teman di statistik gitu ya untuk bisa bersaing ya di masa kini ya. Kemudian juga bisa merancang algoritma dan pemrograman komputasi ya yang kaitannya karena teman-teman semuanya memiliki basic statistika yang bagus ya, uh, dengan mengakses pada data-data yang non konvensional tadi kita memiliki informasi yang jauh lebih kaya ya, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih prudent ya, dan kita bisa memperoleh berbagai sudut pandang ya. Kalau selama ini mungkin banyak keterbatasan dari sisi data yang official, nah di sini kita akan belajar bagaimana mengambil informasi, kemudian mengolah dan juga menganalisis dari sumber-sumber data dan juga tipe data yang non konvensional ya. Kemudian mengikuti perkembangan statistika, ilmu data dan bidang ilmu terkait sehingga bisa beradaptasi terhadap perkembangan, siap berkompetisi secara sehat di dalam dunia kerja. Makanya nanti kita akan fokus kepada kasus-kasus nyata, gitu ya, kasus-kasus nyata di dunia nyata. Beberapa materi ini teman-teman juga bisa pelajari dari materi saya di tahun lalu, tapi kita akan melakukan banyak updates, gitu ya, sehingga teman-teman terbekali dengan keilmuan-keilmuan yang terkini, ya semuanya. Nah, kemudian ini tipe data tidak terstrukturnya yang dibebankan dari prodi setidaknya ada tiga, yaitu teks, graf, dan gambar. Ya, gambar di sini baik gambar asli, video, maupun mungkin kita akan juga memperkenalkan data penggunaan data citra satelit, gitu ya. Sehingga kita bisa memperoleh informasi secara spasial, ya, antar wilayah, tapi kita juga memperoleh informasi lintas waktu, ya, multitemporal atau time series. Ya, dan juga bisa melakukan interpretasi dan menganalisis hasilnya. Ini menjadi skill yang sangat penting ya, dan sangat bermanfaat ya kalau teman-teman bisa mengoptimalkan. Nah, di dalam hal nanti mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, maka nilai mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh ya. Kemudian sub CPMK dari mata kuliah ini, teman-teman bisa melihat bahwa di sini dimulai dari bisa menjelaskan konsepnya, kemudian bisa menerapkan ya, kemudian bisa melakukan pengambilan data, mengolah dan menganalisis, kemudian berbagai jenis data baik teks, graf ya, kemudian gambar ya,
Kalau teman-teman lihat di sini cukup banyak prakteknya ya, cukup banyak prakteknya. Karena ini adalah bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah, maka juga di dalam mata kuliah ini saya akan mengapresiasi ketika teman-teman bisa menunjukkan kompetensi yang berbeda atau kompetensi yang mumpuni ya untuk membantu saya mengukur bahwa teman-teman memiliki kompetensi dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Karena fokusnya adalah menerapkan, maka ketika teman-teman memiliki bukti untuk menguasai ini, saya akan memberikan nilai tambahan ya. Misalnya adalah pada teman-teman juarai sebuah kompetisi gitu ya yang relevan dengan mata kuliah ini, ya artinya teman-teman sudah proven, sudah terbukti ya mencapai dan dapat menerapkan beberapa capaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Dan maka tentu saja saya akan memberikan nilai tambahan nanti jangan ragu-ragu untuk disampaikan. Walaupun saya nanti akan melakukan seleksi jenis lomba apa yang atau kompetisi apa yang bisa dikonversi untuk tambahan nilai ya karena itu sebagai bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah ya. Dan tentu saja tidak semuanya, artinya kita akan fokus kepada yang juaranya top 5 ya, 5 besar. Ya, masuk ke 5 besar dan saya memprioritaskan yang kejuaraan sifatnya individu ya. Kejuaraan yang sifatnya itu kelompok tetap dipertimbangkan ya, tapi nanti mungkin ada perbedaan ya, perbedaan karena yang diukur di sini sebenarnya adalah individu ya. Tapi kalau nanti apa namanya dalam kelompok ya akan dipertimbangkan. Tapi kalau yang individu ya tentu saja itu akan sudah merefleksikan bahwa teman-teman sudah memiliki kompetensi di dalam capaian-capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, kalender akademik kita mengacu kepada kalender akademik yang sudah ditetapkan oleh FMIPA Universitas Indonesia. Ya, bisa disimak di sini untuk kalender akademik semester genap 2025-2026. Ya, beberapa hari libur nasional dan cuti bersama nanti mungkin akan eh, menyesuaikan dan apa namanya mempengaruhi jadwal perkuliahan kita ya di jadwal perkuliahan kita. Nah, target satuan acara perkuliahannya adalah di pertemuan pertama ini saya akan memberikan tentang pengantar mata kuliah ini serta gambaran umum ya apa itu analisis data tidak terstruktur ya nanti manfaatnya buat apa terus kemudian jenis-jenisnya seperti apa bagaimana kita mengambil kesimpulan dari sana kemudian bagaimana kita mengolahnya dan seterusnya. Kemudian pengantar untuk natural language processing, di mana kita di eh, tengah semester pertama kita akan banyak fokus kepada teks, ya kita akan banyak fokus kepada teks ya. Natural language processing, term vocabulary dan text preprocessing di pertemuan ketiga, kemudian text data representation di pertemuan keempat, text data analytics dan text data analitiknya ini kita bagi dua, yang supervise yaitu di dokumen classification dan sentiment analysis, kemudian topik modeling di pertemuan ke-6 dan digital data gathering yang kita akan fokus kepada bagaimana melakukan scraping, bagaimana melakukan web crawling dan seterusnya secara resmi dan juga secara apa namanya penerapan standar yang baik gitu ya. Dan di akhir nanti kita akan ada project untuk di UTS ya teman-teman semua. Dan harapannya nanti project-project ini ya kita juga teman-teman akan saya minta untuk membuat semacam poster gitu ya dari hasil pengerjaan yang sudah dilakukan ya. Kemudian setelah UTS kita akan fokus kepada materi yang lebih advance lagi yaitu Graph and Social Network Analysis, kemudian Geospatial Big Data and Satellite Imagery Analytics di pertemuan 10 dan 11. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan fokus pada image, ya, gambar. Kemudian pertemuan 13 dan 14 kita fokus kepada object detection dengan menggunakan metode yang terkini, algoritma terkini yaitu menggunakan deep learning. Di sana mungkin kita juga akan memperkenalkan penggunaan video, ya. Kemudian di akhir kita akan punya UAS yang fokusnya adalah nanti project based juga, ya. Sehingga harapannya dengan pembekalan-pembekalan ini nanti teman-teman semuanya memiliki skill yang bagus, memiliki awareness tentang jenis-jenis data dan pemanfaatannya, bagaimana cara mengolahnya, menganalisis, serta mengambil insight untuk pengambilan kebijakan. Ya, komponen pembelajarannya ada termasuk UTS dan UAS ini masing-masing 35%, kemudian juga tugas 30%. Nah, tugas ini
nanti kombinasi antara tugas individu juga tugas kelompok ya. Salah satu di dalam komponen tugas itu adalah partisipasi atau keaktifan di kelas ya, kehadiran dan tugas lainnya. Jadi kehadiran juga menjadi bagian dari komponen tugas ya. Kemudian partisipasi dan aktif di kelas juga tugasnya juga bagian dari nilai di dalam tugas sehingga kalau teman-teman berpartisipasi dengan aktif tentu saja akan mendapatkan nilai yang lebih ya. Bahan bacaan dan referensinya ada di sini. Saya juga nanti akan memberikan beberapa eh, bahan bacaan tambahan juga selain ini ya, sehingga teman-teman nanti bisa lebih kaya dan kita akan fokus kepada bagaimana skills dari teman-teman semuanya memiliki eh, peningkatan ya dibandingkan dengan yang saat ini. Nah, tata tertib perkuliahan ini sama ya dengan mata kuliah yang lain ya. Eh, Harapannya nanti kita bisa melakukan perkuliahan ini secara lancar ya. Jadwal acara perkuliahan nanti sudah kita tentukan ya. Teman-teman nanti harapkan hadir sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan ya. Kemudian kalau misalnya perkuliahannya secara luring ya seperti ini, saya akan mengupayakan supaya recordingnya nanti juga diberikan kepada teman-teman semuanya. Oke. Ini tata tertib ujian nih saya rasa nanti juga bisa dibaca ya dari materi ini. Nanti saya akan berikan materi ini juga kepada ketua kelas ya. Selain juga saya akan upload di dalam Learning Management System dari Universitas Indonesia. Ya. Ini tata tertib ujian ya nanti bisa dicek. Kemudian untuk evaluasi hasil belajar kita akan menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh fakultas ya. Untuk rentang nilai ya, kemudian dari yang nilai E hingga yang nilai A. Ini perlu menjadi perhatian dari teman-teman semuanya. Ya. Kemudian di akhir kita akan ada evaluasi dosen oleh mahasiswa ya. Artinya di akhir teman-teman bisa memberikan penilaian ya terkait dengan saya sebagai pengampu dari mata kuliah ini. Oke, itu mungkin sebagai gambaran ya dari mata kuliah ini seperti yang diamanatkan oleh Prodi ya. Kemudian mengenai materi yang utama ya teman-teman ya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan analisis data yang tidak terstruktur. Nah, eh, saya ingin tahu dulu nih ya teman-teman mungkin sudah ada belum ya yang kira-kira paham dengan data yang tidak terstruktur? Nah, mungkin yang sudah paham, boleh boleh ini, boleh raise hand. Mungkin ada yang udah tahu nih data tidak terstruktur atau sudah pernah ini, sudah pernah apa namanya mengeksplorasi tentang data tidak terstruktur. Oke, belum ada. Sudah pernah melakukan pemodelan machine learning ini saya rasa harusnya sudah semua ya. Bisa raise hand yang sudah pernah melakukan pemodelan dengan menggunakan machine learning. Raise hand. Oke. Satu orang doang, yang lainnya belum pernah ini. Berarti belum ikut mata kuliah yang lain kah? Coba. Dede Amanda, ada Dede Amanda. Iya, Pak. Iya, pernah melakukan pemodelan machine learning. Eh, itu yang kayak dari Google Colab gitu ya, Pak? Apa aja contohnya pemodelan machine learning misalnya? Bentar, Pak. Mm-mm. Sudah pernah belum? Kalau belum nggak apa-apa. Jawab belum. Kayaknya belum deh, Pak. Belum. Tapi dapat mata kuliahnya data mining dan business intelligence. Itu aku belum ambil karena aku dari Matek, Pak, Oh, matematika. dari Ah, ah. matematika. Paling Oke. kayak sains data kayak gitu-gitu sih, Pak. Oke. Terus kayak Ya. decision tree kayak gitu-gitu. Oh, decision tree masuk ke machine Ah, learning. iya, paling decision tree sih. Mm-mm. Ah, ah. Oke, ya terima kasih Dede. Kemudian Ilham, Ilham Kadafi, ada Ilham. Ada Pak. Ada gimana? Pernah melakukan pemodelan machine learning? Pernah Heeh. Apa aja yang pernah dipakai? eh machine learning kayak decision tree, terus apa lagi ya?
Dari prodi apa, Ilham? Statistika. Statistika. Sudah pernah ngambil mata kuliah Data Mining and Business Intelligence? Sudah Pak, semester Sudah. sebelumnya. Semester sebelumnya belum pakai machine learning. Udah. Mm-mm. Apa saja machine learning yang digunakan? Eh, Yang dosen pengajarnya siapa? Data Mining and Business Intelligence. eh, eh, Kalau saya semester sebelumnya itu Bu Sarini Pak. Hmm. Belum menggunakan machine learning. Sudah Pak. Sudah, apa saja yang pernah dicoba? Yang pernah saya coba itu Hmm. ada, kalau nggak salah waktu itu pernah make decision tree, terus Mm-mm. eh K-means itu masuk ke ke machine learning nggak sih Pak? Ya ini harus masuk ke machine learning nggak ya? Ini ada Ahmad Faris. Ahmad Faris mungkin bisa bantu jawab kali. Ahmad Faris. Iya, Mak. Iya, Kemis termasuk machine learning bukan ya? Setahu sih iya. Iya. Dari tipe yang apa? Eh, Kemis. Clustering bukan? Clustering, good. Clustering ini masuk supervised atau unsupervised? Unsupervised. Unsupervised. Oke, good. Gimana Ilham? Ya Pak, Sudah clear? sudah Pak, aman, aman. Aman. Oke, makasih Ilham. Oke, yang lain ini yang belum resen ya. Sudah ada yang sudah pernah atau yang belum boleh resen, yang belum aja yang belum boleh resen. Sehingga saya nanti mungkin akan kalau yang belum berarti cukup banyak berarti nanti saya akan coba memaparkan juga ya terkait dengan machine learning ya supaya teman-teman nanti bisa mengerjakan materi di perkuliahan ini ya sehingga mungkin sebelum ke materi yang lebih dalam nanti saya juga akan mengajarkan mengenai introducing tentang machine learning. Berapa banyak yang belum pernah menggunakan machine learning? Coba raise hand. Boleh. Ada yang belum pernah? Oh, udah pernah semua. Oke. Kita lanjut kalau gitu ya. Web scraping, ada yang sudah pernah belum ya menggunakan web scraping? Web scraping. Yang sudah pernah boleh raise hand. Nah, satu orang doang. Dua, dua doang ya. Yang lain belum pernah. Belum pernah yang lain. Hafiz Abdan. Nah, sudah pernah pakai web scraping? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ini dari prodi apa, Hafiz? Saya dari matematika, Pak. Matematika. Oke. Belum pernah pakai ini ya, web scraping ya? Belum, Pak. Belum, oke. Kemudian siapa lagi ini yang boleh? Audrey Naomi Karenina. Sudah pernah melakukan web scraping? Ada Audrey. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oke, oke, baik. Karena ternyata cukup banyak ya yang belum pernah ya untuk baik machine learning maupun web scraping. Nanti kita mungkin akan lebih perlahan gitu ya supaya semuanya memiliki skill untuk ini. Oke, terima kasih semuanya. Nah, eh, teman-teman semuanya, jadi berikutnya adalah, adakah yang sudah pernah melakukan sentimen analisis pada sosial media? Nah, saya pengen tahu juga. Sentimen analisis, sentimen analisis. Boleh resen yang sudah pernah melakukan sentimen analisis. Oke, Binar ya. Binar sudah pernah ya melakukan sentimen analisis ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Pada sosial media apa? Pakai X, Pak. X. Oh, Twitter. X. Oh ya ya Ya, ya ya. Oke Twitter. oke. Masih bisa diakses sekarang Eh, scrapingnya. Masih sih, Pak, Up. pakai Hmm. tweet harvest gitu. Oke 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 oke. Tentang sentimen analisis untuk di topik apa? Waktu itu tuh di
salah satu tugas di soft skill, saya Hmm, menganalisis tentang isu pondok pesantren waktu itu loh Pak, yang ada pecahan hmm, antara hmm, ya yang itu. Terus hmm, topik modeling juga waktu itu buat tahu hmm, sebenarnya apa aja yang dibahas sih kayak gitu. hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, yang lain belum pernah ya? Ada Benedict. Ada Benedict. Benedict Desen Ginting. Ya, pernah melakukan sentimen analisis? Benedict? Oh, nggak ada orangnya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan coba masuk lagi ke materi yang utama ya. Jadi, apa sih yang sebenarnya akan kita pelajari di mata kuliah ini? Yaitu analisis data tidak struktur ini kita melakukan proses analisis dan ekstraksi informasi dari data yang tidak terstruktur ya. Data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur itu apa? Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut bahwa datanya tidak memiliki struktur yang terdefine dengan jelas atau eh, apa namanya ditentukan dari awal gitu ya. Nah, kita biasanya akan menggunakan beberapa teknik lebih lanjut seperti natural language processing, itu pemrosesan bahasa alami. Ini biasanya kita gunakan untuk memproses teks gitu ya, kalimat, kemudian paragraf gitu ya. Dan juga machine learning. Nah, machine learning ini bisa kita gunakan untuk berbagai jenis tipe data. Ya, baik untuk menafsirkan datanya, mengidentifikasi pola atau tren pada data, kemudian kita juga mengambil keputusan. Nah, bedanya apa antara structured data dan unstructured data? Kalau di structured data, ini data yang strukturnya itu sudah ditentukan sebelumnya, ya. Dan karena datanya sudah ditentukan strukturnya sebelumnya, sehingga strukturnya itu tetap atau sudah jelas gitu ya dari awal. Contohnya adalah data yang sifatnya bentuknya tabular atau tabel, ya karena dia bentuknya kolom dan baris sehingga sudah ditentukan dari awal, ya. Kemudian umumnya disimpan dalam bentuk kuantitatif atau nilai, yaitu angka, nilai dan seterusnya, tabular. Jadi umumnya yang menjadi kesepakatan adalah data terstruktur itu adalah data yang sifatnya tabular, ya. Ada kolomnya, ada barisnya, kemudian numerik gitu ya, angka ataupun nilai. Nah, sedangkan unstructured data atau data yang tidak terstruktur itu artinya data yang tidak memiliki struktur yang baku atau tetap. Biasanya nanti disimpannya dalam bentuk yang non tabular, ya non tabular. Tidak berupa tabel, tapi bisa berupa video, berupa teks, gambar, kemudian titik geospasial atau titik lokasi, ya, longitude, latitude, misalnya, rute perjalanan dan seterusnya. Jadi tidak sifatnya tabular. Ya, ini kalau tabular berarti structure data, data terstruktur. Kalau non tabular, ya, umumnya kita sebut sebagai unstructured data. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah teman-teman misalnya melakukan pembelanjaan di marketplace gitu ya, marketplace. Nah, data yang simpan apa di sana? Di sana ada gambarnya, ada deskripsinya, ada harganya, kemudian ada lokasinya bahkan, terus kemudian beberapa ada videonya, ya, video dari produk tersebut, gitu ya. Nah, kemudian juga bahkan kita bisa melakukan tracing ya ketika barang tersebut dikirimkan. Nah, ini contoh-contoh data yang tidak terstruktur. Kemudian teman-teman bisa lihat ini menggunakan apa namanya Google Maps misalnya. Google Maps ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita ya memberikan rekomendasi perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya. Ya, kemudian menghindari kemacetan misalnya mengambil rute tercepat gitu ya. Atau mengambil rute dengan standar tertentu misalnya adalah yang khusus untuk mobil atau yang misalnya melewati ganjil genap dan seterusnya. Nah, ini data-data yang tidak terstruktur ada banyak. Nah, umumnya teman-teman semuanya mayoritas data yang kita temui di dunia nyata justru tidak terstruktur. Ya, data terstruktur biasanya mungkin nanti kalau teman-teman di dalam lingkungan kerja, baik lingkungan kerja di bisnis, perusahaan, pemerintah, lembaga atau organisasi internasional
maupun akademik misalnya, lebih banyak akan melihat pada data-data atau mengalami eh, menghadapi jenis-jenis data yang terstruktur, misalnya berupa Excel, kemudian data pembayaran, data penjualan, gitu ya, data kepegawaian, ya, kemudian data keuangan dan seterusnya yang sudah dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk database, gitu ya. Nah, data terstruktur, tapi umumnya malah justru lebih sedikit, ya. Ada jauh lebih banyak yang sifatnya unstructured, gitu kan. Nah, percakapan, chat, kemudian di sosial media, terus kemudian rekaman wawancara gitu kan, rekaman pidato gitu ya, rekaman rapat atau bahkan seperti ini ya, rekaman perkuliahan gitu ya. Terus kemudian komunitas di online, ya, kemudian nilai rating, reviewnya ya. Kemudian berbagai jenis yang lain, catatan ya sifatnya nanti berupa gambar dan seterusnya. Justru jauh lebih banyak itu ya. Sehingga ini menjadi mengapa mata kuliah kita menjadi mata kuliah yang penting. Apa bedanya? Apa bedanya? Tentu saja masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Kalau data terstruktur, maka informasinya itu terorganisir dengan baik. Ya. Strukturnya sudah jelas, kita bisa mengetahui dengan mudah ya bahwa data apa mewakili variabel tertentu, misalnya. Nah, dan juga sifatnya kuantitatif, artinya nilainya numerik gitu ya. Nah, karena bentuknya adalah tabel, maka biasanya ukurannya kecil gitu ya. Ukurannya kecil. Kalau kita simpan di komputer maka ukurannya kecil. Nggak begitu besar. Bandingkan dengan teman-teman memiliki video misalnya. Data berupa tabel ukurannya pasti lebih kecil. Ya. Tidak begitu fleksibel. Kenapa? Karena sudah memiliki struktur yang jelas. Ya. Berbeda dengan unstructured data. Unstructured data yang misalnya berupa video, gambar, dan seterusnya, struktur dan informasinya banyak sekali, luas gitu ya. Teman-teman mau memiliki akses ke sosial media, misalnya YouTube misalnya, atau ke Instagram dan seterusnya gitu ya. Orang bebas di sana, memposting apapun bebas. Bentuknya bisa foto, video, reels dan seterusnya. Ya, diverse sekali ya strukturnya. Informasinya pun juga sangat diverse ya. Karena ukuran bentuk datanya seperti ini, maka penyimpanannya biasanya lebih lebih besar ya, untuk disimpan itu pasti lebih besar dan lebih fleksibel gitu. Kenapa? Karena ya orang bisa menyimpan dalam berbagai jenis tipe data gitu ya. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tapi kita tidak akan membahas bahwa data terstruktur itu tidak penting. Data terstruktur itu tetap penting, tapi itu sudah kalian pelajari dalam mata kuliah yang lain. Dalam mata kuliah ini kita akan memberikan skill bagaimana teman-teman bisa mengolah, aware bahwa ada data yang jenisnya seperti itu, bisa mengolahnya, kemudian bisa menganalisisnya, dan bisa menginterpretasikan hasilnya dan mengambil kesimpulan. Ya, nanti untuk pengambilan kebijakan. Nah, contohnya apa lagi ya? Nah, ini secara umum gitu ya, bahwa kalau data yang terstruktur itu bisa disajikan dalam baris dan kolom ya, umumnya seperti tabel. Umumnya dia menyimpan hanya ya apa yang bisa kita simpan di dalam tabel, angka, kemudian tanggal misalnya, kemudian apa namanya, kalimat singkat, teks singkat, nama misalnya, alamat, kemudian tempat lahir gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau menurut Gartner, surveinya Gartner ini hanya mencapai dari sekitar 20% dari data di organisasi kita, baik organisasi pemerintah misalnya atau organisasi swasta, perusahaan di mana teman-teman nanti kalian bekerja, ya. Mungkin hanya sekitar 20% lah data kita itu yang sifatnya bentuknya tabel, gitu kan. Nah, mostly 80% itu justru data-data yang lain gitu ya. Meeting, rapat gitu ya, terus kemudian berbagai jenis data yang lain, percakapan dengan klien dan seterusnya. Nah, bentuknya bisa berupa apa? Bisa berupa image, audio, video, ya, kemudian email dan seterusnya. Bahkan kita nanti juga akan belajar mengenai data citra satelit misalnya, bagaimana suatu wilayah, kemudian eh, kita pelajari karakteristiknya, ya, apa bedanya antara suatu wilayah ini 5 tahun lalu dengan sekarang, gitu ya, misalnya. Nah, dengan adanya banyak sekali data dari khususnya dari sosial media ini dihasilkan yang unstructured data. Dari email, kemudian dari video, kemudian dari percakapan gitu ya, dan seterusnya ini bermunculan. Nah, kemudian salah satu yang juga cukup penting ya itu adalah data tidak struktur yang sifatnya adalah citra satelit gitu ya, karena citra satelit ini dia tidak hanya merupakan gambar biasa,
tapi gambar yang kaya dengan informasi. Kalau misalnya kita hanya gambar biasa, maka kita mungkin hanya akan memperoleh informasi berdasarkan gambar tersebut. Tapi kalau citra satelit itu kita bisa melakukan ekstraksi, ya, misalnya kawasan pemukimannya saja atau kawasan transportasinya, ya, kemudian kawasan pemukimannya, kawasan industrinya, gitu kan? Bagaimana kemudian kita membandingkan suatu wilayah dengan wilayah yang lain, ya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pertumbuhan kawasan tersebut, ya, atau dampak-dampak yang terjadi pada wilayah tersebut karena ada suatu kejadian yang lain. Misalnya karena bencana alam, maka jaringan transportasinya terputus, ya, atau misalnya jaringan transportasinya betul-betul mengalami kendala, ya, atau misalnya kawasan pemukimannya hancur, misalnya. Nah, ini data-data yang kemudian kita bisa lihat dari data citra satelit. Bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, teman-teman bisa melihat nih, contohnya ada 3 gambar ini. 3 gambar ini adalah contoh tangkapan dari citra satelit. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa di suatu kawasan terdapat bangunan-bangunan yang merupakan pemukiman. Ya, di sana kita bisa melihat ada berapa rumah ada di sana, kemudian infrastruktur apa yang ada di sana, jalanannya seperti apa, aksesibilitas dari suatu rumah ke rumah yang lain seperti apa gitu ya. Dan wah, kalau kita harus melihat ini satu persatu, misalnya katakanlah di seluruh Indonesia dan secara periodik, habis waktunya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan metode atau teknik yang jauh lebih advance dengan menggunakan machine learning maupun artificial intelligence. Salah satunya adalah dengan melatih, ya, melatih model machine learning, ya, untuk mengenali bahwa dari input data citra ini kita konversi menjadi eh, jenis objek yang muncul di sana, ya. Yang ini dilakukan oleh manusia, namanya disebut sebagai ground truths. Ya, artinya kalau gambarnya ini, ya, gambarnya ini, oh, ini berarti ada bangunannya nih. Wah, bangunannya yang warna nih, yang warna biru nih. Ini manusia yang menandai, ya. Yang putih, putih ini adalah jalan rayanya, ya. Nah, kita bisa membandingkan nih antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau bahkan kemudian kita bisa bandingkan dengan periode sebelumnya. Wah, ternyata kota Depok sekarang padat sekali. Nah, kita membandingkan dengan tangkapan citra satelit Depok tahun lalu, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan latihan atau training pada model kita, sehingga model akan kemudian memprediksi, ya, memprediksi apakah prediksinya betul atau tidak. Nah, nanti kita bisa ukur akurasinya. Nah, ini contoh-contoh data unstructured data dari data citra satelit. Kemudian dari berita online atau dari informasi-informasi di website, ya, itu contohnya adalah mungkin kita bisa menggunakan web scraping di mana semua informasi yang mestinya kita harus baca satu persatu, harus kita olah satu persatu, kita bisa melakukan otomatisasinya dengan mengekstrak bagian informasi dari halaman website tertentu nanti dengan menggunakan web scraping misalnya. Nah, dari sini akhirnya kita membawa kepada wah, ternyata kalau data tidak terstruktur itu mungkin akan sangat sering dikaitkan dengan big data. Big data itu adalah suatu sumber data yang baru atau yang non konvensional. Nah, definisinya bermacam-macam, tapi kalau kita mengacu kepada definisi dari United Nations Statistic Division atau UN-STATS, maka yang dimaksud dengan big data itu syaratnya hanya 3. Yang pertama, volumenya tinggi, atau namanya big data berarti ukurannya besar, volumenya besar, ya, huge volume, volumenya tinggi atau besar. Kemudian kecepatan updates-nya, ya, tinggi juga. Misalnya kalau kita lihat di sosial media, ya, ukurannya besar, semua filenya kalau disimpan besar sekali. Udah gitu sering terupdate gitu ya, dalam waktu kapan, apakah setahun sekali? Tidak. 5 bulan sekali, 1 minggu sekali? Tidak. Ternyata real time gitu ya. Kemudian variasi data di sini sangat besar, huge variety. Jadi 3V, huge volume, variety, sama huge velocity. Volume tadi ukurannya, velocity itu kecepatan update-nya, variety itu adalah bervariasi dari tipe datanya. Ya, kalau variasi di sini berarti harus ada yang tidak terstruktur gitu ya. Wah, Pak, variasinya banyak sekali nih. Gitu kan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang usia muda, usia tua, bukan itu. Yang dimaksud variasi di sini adalah variasi dari tipe datanya. Ada yang tipe datanya gambar, ada yang tipe datanya
audio, ada yang tipe datanya video, ada yang tipe datanya titik geolokasi dari suatu wilayah misalnya, atau informasi lain dari sensor-sensor misal. Nah, ini yang disebut sebagai big data. Nah, big data itu banyak sekali jenisnya ya, dan digunakan di banyak negara. Ya, misalnya mobile positioning data. Ini mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa teman-teman sudah punya handphone semuanya. Di sana titik-titik teman-teman sekarang aktif menggunakan handphone itu bisa tercatat dan dari sana ya, kalau misalnya kita lihat gitu ya di beberapa negara mereka sudah menggunakan itu untuk tourism statistik. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang gitu ya mengunjungi tempat-tempat tertentu, tempat-tempat wisata dan seterusnya sebagai wisatawan ya, kita bisa lihat dari mobile positioning datanya. Oh, ternyata yang datang di Danau Toba itu per tahun misalnya sekian juta orang. Ya, kemudian dia dari Danau Toba, kemudian dia bepergian lagi misalnya, dan kemudian dia mendaratnya di Bandara Kuala Namu misalnya. Atau yang bepergian ke Makassar. Nah, di Makassar dia perjalanannya kemana saja secara anonim ya, karena yang dipentingkan hanya informasinya, bukan identitas dari individu. Ya, kemudian komputer statistik, wah ternyata dari mobile phone ya, mobile positioning data, penggunaan handphone masyarakat gitu ya, mayoritas yang penghuni di Jakarta ini berasal dari Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor gitu ya, yang mereka bekerja di siang hari, kemudian pulang di malam hari. Nah, ini contoh. Kemudian data citra satelit ini banyak sekali digunakan untuk statistik pertanian, misalnya melihat kawasan mana yang banyak sawahnya, ya, mana yang akan panen gitu ya. Kemudian di mana masih banyak hutan, kemudian di mana kawasan-kawasan pemukiman dan seterusnya. Ya, banyak sekali nih yang digunakan ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, kemudian di masing-masing negara atau organisasi mereka sudah cukup banyak tuh yang menggunakan data tidak terstruktur khususnya dari big data ini. Untuk apa saja? Misalnya angka pengangguran. Angka pengangguran misalnya menggunakan Google Trend. Semakin banyak orang yang mencari lowongan pekerjaan berarti angka pengangguran di suatu daerah itu semakin tinggi misalnya. Ya, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali. Nah, saat ini penggunaan dari big data sebagai salah satu jenis data yang tidak terstruktur tadi sudah banyak digunakan untuk official statistics ya, atau statistik resmi negara ya. Salah satunya dengan menggunakan business intelligence ya, di mana proses ini ya, framework ini menghasilkan sumber data alternatif selain data dari survei maupun data dari sensus ya, dan juga data dari administratif atau pencatatan oleh masyarakat ya. Nah, sehingga teman-teman semuanya, kalau dulu kita secara statistik hanya memiliki metode pengumpulan data itu menggunakan sensus, yaitu mencacah di seluruh wilayah populasi, ya. Kalau survei berarti kita hanya menggunakan sampel, ya, contoh-contoh saja yang mewakili dari populasi. Atau kita menggunakan kompilasi dari data administrasi. Jadi kalau saya ingin mengetahui tentang karakteristik masyarakat di Depok, saya bisa menggunakan sensus. Saya datangi semuanya, saya tanya satu persatu, maka sensus. Atau saya hanya mengambil sampel, ya misalnya katakanlah 500 orang tersebar di semua kecamatan di Depok, dan kemudian tersebar untuk semua jenis profesi, tersebar untuk semua jenis umur, maka namanya survei. Tapi bisa juga dari pendaftaran, dari data administrasi yang mereka melalui Disduk Capil gitu ya, atau melalui kelurahan dan seterusnya. Dan juga big data. Ya. Nah, big data itu ada banyak sekali nanti jenisnya. Contohnya adalah big data geospasial. Nah, tadi kalau kita contoh big data geospasial adalah tadi dari data citra satelit misalnya. Kita bisa melakukan ekstraksi jaringan transportasinya, wilayah mana yang masih terisolir, wilayah mana yang mudah diakses, wilayah mana yang strategis sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah yang lain, dari sini bisa lihat. Kemudian distribusi pemukimannya, sebaran vegetasi atau bangunan di mana kawasan penghasil kakao misalnya atau kawasan penghasil tebu. Kita bisa lihat dari data citra satelitnya. Ya, kemudian kita menggunakan beberapa model-model baik machine learning maupun deep learning untuk mengolah data ini. Nah, sumber datanya dari mana kalau data dari citra satelit? Sumber datanya ada sangat banyak sekali karena citra satelit jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Ya, oleh karena itu kita perlu hati-hati. Nah, nanti salah satu yang akan kita perkenalkan dalam mata kuliah ini adalah
menggunakan sumber data yang bisa diakses secara gratis untuk akademik ya, bukan untuk komersil. Untuk akademik ini disediakan salah satunya misalnya oleh Google ya. Selain Google juga ada lagi Microsoft dan seterusnya. Tapi terserah nanti teman-teman mau menggunakan yang mana. Kita akan memperkenalkan yang bisa diakses secara gratis untuk akademik. Misalnya dari Landsat 8. Nah, ini dari Amerika. Teman-teman bisa melihat bahwa suatu daerah ini kawasan pemukimannya di mana, ya, kawasan pertaniannya di mana, apakah hutannya kemudian banyak yang gundul atau tidak, gitu ya. Kawasan mana yang masih terisolir dari jaringan jalan di suatu daerah tersebut dan seterusnya. Nah, ini gratis untuk akademik non komersil gitu ya. Resolusinya sampai 30 meter dan ini optikal hingga detail seperti kamera teman-teman semua. Ya, atau yang radar ini Sentinel 1 dari Eropa ya bisa menembus awan. Nah, dan seterusnya. Kemudian Sentinel 2. Nah, bagaimana caranya? Wah, kalau saya punya akses ke data citra satelit gitu ya. Misalnya nih, kita teman-teman bisa melihat di sini ada danaunya jelas sekali. Jadi kalau saya mau tanya kepada teman-teman misalnya, berapa luas Danau Toba? Wah, Pak, berarti saya harus ke sana. Kalau kamu ke sana, emang yakin kamu bisa mengukurnya? Gitu kan? Nah, kalau kita pakai data citra satelit, kita bisa melihat berapa luasnya Danau Toba itu, terus kemudian bagaimana kualitas airnya, kemudian kita membandingkan luas Danau Toba itu dari tahun ke tahun. Ya, teman-teman di sini bisa melihat nih, misalnya ini adalah salah satu danau gitu ya. Kita bisa menghitung nih luasnya berapa, mudah sekali kelihatan soalnya, tanpa harus kita ke sana, gitu ya. Nah, itu jadi caranya bagaimana nih kalau data tidak terstrukturnya berupa data citra satelit? Biasanya yang kita lakukan adalah mengkonversi menjadi bentuk tabular atau bentuk angka. Caranya adalah karena masing-masing gambar dari citra satelit itu nantinya adalah berupa gambar yang terdiri dari, kalau teman-teman memiliki handphone atau kamera, itu mungkin terdiri dari beberapa warna. Nah, sama di sini pun juga begitu. Ya, satu titik piksel ya itu nanti akan menggambarkan informasi di permukaan bumi ya. Bisa terdiri dari semua komponen ya. Termasuk kalau di citra satelit itu kita bisa melihat nantinya itu tidak hanya cahaya yang tampak tapi juga cahaya yang tidak tampak. Contohnya apa? Infrared, inframerah. Kemudian aerosol, uap air, thermal, ini panas gitu ya dan seterusnya. Jadi kita bisa mengkonversi ini. Kalau teman-teman pernah punya handphone atau punya kamera, ada punya foto, maka di foto tersebut tiap warna ada nilainya, ya. Yang apa, nilai merah, kemudian hijau dan biru gitu ya. Nah, ada nilainya, nilai. Nah, itu pun juga bisa kita konversi dari yang sama di citra satelit sehingga kita akhirnya akan memperoleh tabel. Nah, ketika kita sudah memiliki tabel, maka teman-teman bisa melakukan semua jenis analisis statistik. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya tadi, misalnya, wah, saya ingin menggunakan data citra satelitnya misalnya untuk mengenali objek di permukaan bumi. Saya ingin menghitung berapa jumlah kapal yang ada di pelabuhan. Saya ingin menghitung berapa jumlah pohon di perkebunan kelapa sawit. Saya ingin menghitung berapa luas apa namanya kawasan pemukiman. Saya ingin menghitung berapa jumlah rumah di suatu kecamatan misalnya. Nah, kita bisa menggunakan penghitungan secara manual ataupun penghitungan secara otomatis dengan menggunakan AI atau machine learning. Salah satunya adalah menggunakan deep learning. Arsitektur deep learning itu biasanya digunakan untuk mengenali objek. Ya, misalnya nih, saya punya gambar mobil gitu ya. Nah, dengan menggunakan deep learning, arsitektur deep learning, maka mobil ini akan dimasukkan ke dalam, gambar mobil ini dimasukkan ke dalam serangkaian arsitektur ya, neural network yang di mana di akhir nanti dia akan mengkategorikan apakah gambar ini merupakan gambar mobil, bis, kereta, pesawat ataupun kapal. Ya, jadi dibantu, artinya tidak kemudian kita melakukan secara manual, sehingga klasifikasikan ke label-label tertentu. Nah, contohnya nih, jadi data dari tangkapan citra satelit tadi akan kita bandingkan dengan yang sesungguhnya nanti ada di lapangan gitu ya. Oh betul, misalnya di suatu kawasan ini, misalnya, wah ini setelah bencana misalnya, setelah bencana ternyata beberapa rumah hancur gitu ya. Nah, apakah betul memang tangkapan dari citra satelitnya betul-betul seperti itu di lapangan? Nah, nanti kita lihat. Kita bisa melihat dari eh, kondisi sesungguhnya di lapangan atau ground truth-nya. Nah,
Kemudian kita bisa membangun model prediksinya dengan menggunakan teknik machine learning atau deep learning. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Contoh studi kasusnya apa yang sudah menggunakan data tidak terstruktur? Data big data yang geospasial tadi itu sudah banyak sekali. Misalnya nih, nah ini adalah contoh salah satu penelitian saya dengan apa namanya salah satu mahasiswa saya. Ini adalah contoh bagaimana apa namanya perkebunan kelapa sawit ya di salah satu wilayah di perkebunan kelapa sawit Seirokan di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ini jumlah kelapa sawitnya ada banyak sekali nih. Nah, kita bisa menghitung nih satu persatu. Oh, berapa jumlahnya nih? Kita bisa menghitung dengan menggunakan eh, membangun sebuah model gitu ya, membangun model machine learning misalnya. Nah, kita bisa menghitung nih satu-satu. Dan kemudian kita bandingkan. Nah, ternyata kita bisa memperoleh average precision sampai 94,75% dibandingkan dengan hitung manual. Wah, jadi kalau misalnya kawasan yang luas ya kita nggak perlu lagi ngitung manual gitu ya. Dengan menggunakan resolusi sangat tinggi seperti ini kita bisa menghitung jumlahnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau baca secara lebih lanjut ini sudah terbitkan di Jurnal Ecological Informatics Scopus Q1, All Palm Trees Detection and Counting. Ya, nanti bisa diakses di sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita contohnya misalnya penggunaannya apa saja di kawasan perkotaan misalnya. Kawasan perkotaan saya ingin menghitung berapa jumlah rumah kawasan-kawasan yang padat gitu ya. Rumah-rumahnya seperti apa dan jumlahnya ada berapa. Nah, kita bisa juga melakukan hal tersebut. Ya sudah pernah kita lakukan di Jakarta. Nah, kita cek di wilayah yang terpadat, wilayah yang menengah dan wilayah yang paling jarang apa namanya penghuninya. Ya, misalnya nih, ini contohnya dari Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Nah, kita bisa mengidentifikasi nih berapa jumlah rumahnya nih. Ya, ini yang kita lakukan. Di Jakarta Pusat bangunan sangat kecil ya, gangnya sempit ya, sehingga titik-titik rumahnya yang tertangkap gitu secara otomatis banyak sekali ya. Beririsan gitu ya di Kembangan Utara Jakarta Barat, wah ini wilayahnya wilayah yang apa namanya menengah gitu ya, tidak begitu padat ya, 18.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, ini bangunannya cenderung berukuran kecil hingga sedang, kelihatan sekali ya, jalannya cenderung lebar ya. Nah, tapi kalau di wilayah yang ini lebih apa namanya wilayah yang jarang penduduk gitu ya, di wilayah yang paling terjarang gitu, hanya 10.000 jiwa per kilometer persegi, ini di Pondok Pinang, Jakarta Selatan misalnya. Wah, bangunannya besar-besar, jalannya lebar. Nah, di Jalan Taman Kencana misalnya, Taman Kencana Permai. Ini kita bisa melihat bahwa apa namanya hasil deteksi dengan menggunakan model deep learning yang tadi bisa berjalan dengan jauh lebih baik gitu ya. Nah, ini sudah diterbitkan juga di jurnal Scopus Q2 Earth Science Informatics. Nah, teman-teman bisa mau melihatnya. Jadi menggunakan menghitung ya dan mengekstraksi titik-titik rumah nih misalnya nih. Kalau kita punya beberapa gambar gambar satelit di Jalan Kartika Alam 3 ini kan, kemudian terdeteksi nih kawasan apa namanya rumah-rumahnya ada berapa, titiknya di mana, ya. Building footprint extraction and counting on very high resolution satellite imagery using object detection deep learning framework. Ini sudah terbit. Nanti teman-teman bisa baca juga di sini. Kemudian, wah ini adalah bencana tsunami di Aceh tahun 2020. Nah, ini Aceh yang sangat indah sekali ya. Dari atas indah sekali nih kawasan Banda Aceh ini. Ini di 10 Januari 2003. Ya, kemudian di 29 Desember 2004 banyak yang tersapu oleh tsunami. Terlihat sekali nih ya, apa namanya kerusakannya begitu luas gitu ya. Nah, ini juga sudah kita terbitkan nih penelitiannya bersama mahasiswa saya. Jadi di sini kita bisa melihat dan menganalisis nanti. Pertama kita olah dulu, kemudian kita bisa analisis bahwa wah dampak bencana di sini terhadap begitu besar, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian kita juga bisa melihat untuk wah titik-titik kebakaran misalnya ya. Ini penelitian saya dulu ya, monotemporal and multitemporal approaches untuk burn area detection menggunakan Sentinel-2, Sentinel-2 satellite imagery ini di Rokan Hilir ya, beberapa titik-titik yang kebetulan mengalami apa kebakaran hutan ya titik-titiknya. Nggak harus kita ke sana, kita bisa lihat dari data dari citra satelitnya. Itu contoh-contoh studi kasus ya, bagaimana kita menggunakan data yang tidak terstruktur, data yang sifatnya dari big data, data yang kita peroleh dari sumber-sumber non konvensional, data yang bentuknya bukan berupa tabel, ya kita bisa gunakan untuk berbagai jenis inovasi, berbagai jenis studi kasus di dunia nyata, berbagai jenis
apa namanya skill yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk memberikan leverage ya bagi kompetensi teman-teman semuanya. Nah, ini juga sudah pernah nih kita terbitkan ya tadi yang deteksi titik panas ya kebakaran hutan tadi ya hotspot sama fire spot kita menggunakan model-model machine learning. Nah, ini contoh-contoh hasilnya nanti. Ini juga sudah terbitkan di Ecological Informatics. Jadi teman-teman bisa akses di sini. Ya. Kemudian unstructured data yang lain itu apa misalnya teks ya ini dari sosial media atau dari graf jaring pertemanan seseorang berteman dengan siapa saja ya kemudian image recognition ya kemudian juga tadi satellite imagery analytics. Nah, sekarang teman-teman semuanya kita juga dihadapkan pada kalau dengan kemampuannya AI dia bisa merubah atau mengkonversi ya karakteristik seseorang atau gambar menjadi karakteristik yang lain. Dari yang muda kita tambahkan filter jadi tua atau dari yang tua tambahkan filter jadi tampak lebih muda. Laki-laki tampak kita berikan filter sampai menjadi seperti wanita dan seterusnya. Ini sudah dimulai dari sejak tahun 2018. Nah, ini contoh-contoh bagaimana data yang tidak terstruktur tadi, data citra satelit, kemudian ini data berupa gambar gitu ya, kita bisa melakukan berbagai jenis pengolahan di sana, analisisnya juga, gitu ya. Nah, sehingga, wah ini contoh nih, ya tahun 2018 pun, bahkan sebelum kita punya ChatGPT dan seterusnya, kita sudah bisa mengenerate imaginary peoples. Ini bukan orang-orang nyata ini. Ya, ini hasil gambar hasil generate. Jadi tidak ada satupun ini adalah orang yang nyata ya di sudah. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah membahas mengenai ya jenis-jenis gitu ya. Wah, sumber datanya ternyata bermacam-macam gitu ya. Jenis data yang tidak terstruktur bermacam-macam. Ada dari sosial media, ada dari big data, citra satelit, ada yang dari gambar, ada yang dari teks percakapan, ada yang dari berita online, ya. Kemudian ada dari sensor misalnya dan seterusnya. Nah, eh, untuk memantik diskusi ya nantinya teman-teman karena ini fokusnya adalah pemahaman kemudian mengenali apa manfaatnya ya teman-teman tentunya tahu ya apa itu SDGs ya SDGs itu ada 17 goal di dalam SDGs indikatornya dari goals-goals ini nomor 1 sampai nomor 17. Nah, masing-masing itu memiliki niat yang sangat mulia. Mulai dari no poverty ya, menghapuskan kemiskinan, zero hunger ya, tidak ada lagi kelaparan dan seterusnya. Ya, masing-masing untuk meraih goals ini sangat sulit. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mungkin karena kita susah juga mengukurnya. Nah, kenapa susah terukur? Karena mungkin datanya kurang update atau yang kedua datanya sulit untuk dikumpulkan karena harus melalui survei atau sensus. Nah, kita bisa menggunakan tadi data-data tidak struktur, data-data dari big data misalnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah teman-teman pilihlah salah satu goals di dalam SDGs ya ini ada 17 ya boleh nih pilih salah satu nanti kira-kira ya mengasah ide teman-teman semuanya. Saya untuk apa namanya topik tertentu ya kira-kira sumber datanya apa saja yang bisa kita manfaatkan gitu ya salah satu goal saja. Nah, kemudian teman-teman berikan 2 contoh website ya, yang memiliki data terkait dengan goal tersebut, tapi tidak hanya menampilkan data terstruktur atau berupa tabel, ya, tapi juga termasuk data yang tidak terstruktur. Minimal 3 jenis, ya, minimal 3 jenis. Berarti di website tersebut harus ada mungkin tabelnya ada, image-nya juga ada, karena tidak terstruktur berarti kan ada videonya, misalnya video dokumentasi, atau ada rating dari pengguna, atau data tidak terstruktur lainnya. Apa saja data yang dihasilkan? Harapannya nanti teman-teman bisa mencari ide gitu ya dari wah sumber datanya apa saja yang bisa kemudian kita dalami gitu ya untuk misalnya salah satu topik kasusnya adalah di SDGs. Kemudian yang ketiga adalah berikan 1 contoh artikel paper di IEEE. IEEE ini adalah penerbit yang sangat bereputasi, ya, Bonafit, yang menampilkan riset-riset terkini. Teman-teman bisa akses di IEEE Explore.ieee.org. Ya, berikan aja contoh salah satu paper. Di sana nanti teman-teman bisa menggunakan keywords-nya, ya, keywords-nya.
eh, apa namanya topik dari goal SDGs ini. Ya, nanti kira-kira ada paper rujukan nggak ya, gitu ya, yang menggunakan datanya tidak hanya berupa data tabel atau data dari survei, tapi juga ada data dari image, video, atau sosial media, ya, atau ya data yang lainnya yang berkaitan dengan goal SDG yang terpilih. Nah, nanti saya minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan Google Form, ya. Karena ini ada dua kelas, harapan saya Google Form-nya satu aja, ya, satu saja. Karena tadi kan ada beberapa yang mungkin belum masuk ke dalam siap, sehingga harapan saya Google Form-nya satu aja, untuk dua kelasnya satu aja, jadi satu. Ya, nanti minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan. Isinya adalah untuk menampilkan ini NIM-nya, kemudian nama, kemudian dua judul dari websitenya dan alamat websitenya serta data apa yang tersedia sudah ada di sana. Ya, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. Terstrukturnya adalah tabel, ya, tidak terstrukturnya ini ada beberapa, ya. Nah, oke, mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya, materi kita hari ini. Dan apa namanya, silakan mungkin nanti jika ada yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan, ya. Tapi mungkin cukup